PT MGRM ini kami dengar terakhir Bang ya, itu menyumbang dividen sebanyak 40 miliar. Saya masuk di MGRM ini, otomatis saya tidak ditinggali modal dalam bentuk fresh money. Kita namanya kita jualan, kebetulan kita punya KP, ya kalau kita membatasi orang mau datang, KP kita nggak laku dong. Jadi kita buka untuk siapapun mau datang, mau ngopi, mau diskusi. Dan saya Etam Bekesah bertemu lagi dengan saya, Oji, di acara Etam Bekesah. Dan kali ini kita bersama Direktur Utama PT MGRM bersama Bang Efri Novianto. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang sudah berkenan menerima kami lah. Siap, terima kasih. Dan kelihatannya MGRM sekarang ini makin wow lah Bang dibanding sebelumnya. Alhamdulillah. Ada perbedaan ya. Dibanding 1 atau 2 tahun kemarin ya. Ya, artinya kan ada progresnya bagus nih. Ya, insya Allah. Ya, buat teman-teman Etam Bekesah yang banyak belum tahu, dan sana Etam nih Bang, yang belum tahu bahwa PT MGRM ini kami dengar terakhir Bang ya, itu di akhir Desember itu menyumbang dividen sebanyak 40 miliar. Kurang lebih ya, 39,99 sekian lah. Ya, tembulatkanlah kan, ya. 40 M. Ya. Pencapaian luar biasa. Nah itu bagaimana sih Bang itu bisa terjadi Bang? Itu sebetulnya pendapatan dari partisipasi interest di blok Mahakam. Oke. Ya, totalnya sekitar 49 miliar sekian. Ya, dari 49 miliar sekian itu kita rupkan, dari rup itu kita sepakati bahwa yang wajib store atau menjadi dividen pemerintah kabupaten itu kurang lebih 39 miliar, 99 sekian. Kemudian ada 261 ya kalau tidak salah itu angkanya, itu kita dividenkan untuk PT Tunggang Parangan selaku pemegang modal kita 0,6%. Kemudian 161 jutanya untuk PT KSDE selaku pemegang saham kita. Jadi memang dari hasil PI itu tadi Bang ya, participation interest. Betul. Nah itu gimana sih sejarahnya kok bisa PT MGRM ini mendapatkan itu Bang? Ya, partisipasi interest itu kebijakan dari Kementerian SDM ya, melalui Permen SDM 37 2016, di mana kemudian daerah penghasil mendapatkan semacam hak ya, keterlibatan dalam pengelolaan hulu migas ya. Pada saat sebuah wilayah kerja migas atau WK migas itu berakhir masa kontraknya. Nah, pada tahun 2017 dan 2018 itu kebetulan ada satu blok migas, blok Mahakam yang kemudian sudah berakhir masa kontraknya dan dikerjakan atau ditunjuk K3S baru namanya PT PHM, Pertamina Hulu Mahakam. Nah, ketika ditunjuk pengganti kemarin total ya? Ya, dulu total. Ya. Nah, ketika ditunjuk itu maka K3S ini wajib menawarkan kepada daerah, ini ada blok migas, kalian mau ikut enggak? Nah, disitulah kemudian daerah diberikan hak untuk berpartisipasi dengan besaran kurang lebih 10%. Ya. Betulnya 10% itu angka maksimal ya, boleh kurang dari angka 10% itu. Nah, dari 10% itu dibagi lagi yang mana menjadi hak pemerintah provinsi dan yang mana menjadi hak pemerintah kabupaten. Oh, dibagi lagi dari 10 tadi? Betul. Berdasarkan data reservoir. Data reservoir itu cadangan migas yang ada dalam perut bumi. Nah, hasil kajian tim independen menunjukkan bahwa kita itu punya hak 33,5%. Ya, sisanya 66,6% kalau tidak salah. Ya, itu menjadi hak pemerintah provinsi melalui anak perusahaannya juga, namanya PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur. Ya. Dari situlah PI itu muncul. Ya. Jadi prosesnya itu 2017-2018 dan dana PI awal itu kita terima tahun 2019 sampai hari ini naik turun nilainya ya. Terakhir
tahun 2023 kita sudah terima dana PI sekitar 82 miliar sekian yang akan kita setorkan tahun 2024 setelah proses RUP ya. Besarannya tentu tidak sebesar 82, pasti ada pembagian-pembagian tertentu. Tergantung kesepakatan rapat umum pemegang saham karena kita perseroan. Oke. Selanjutnya Bang Epri, orang-orang ini kan kenal kami lah juga ya Bang Epri. Kenalnya Bang Epri ini kan sebagai seorang akademisi. Kok mau-maunya ngurus perusahaan gitu? Ya, apa ya? Ada tantangan tersendiri sebetulnya ngurusi BUMD ya. Kalau kita ini kan selama ini kan belajarnya teori ya. Dan kita ketika masuk ke BUMD akan dihadapi pada tantangan real yang kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan teori-teori yang kita pelajari. Ya, nah itu tantangannya. Tapi kalau ditanya kok mau-maunya, nah ini lebih pada penugasannya sebetulnya. Ya, penugasan kita atau kita diamanai untuk mengurusi BUMD ini bagaimana memperbaiki kinerjanya. Ya, intinya pada ke situ ya. Kalau dalam konteks bisnis ya, kita itu kan PT MGRM mendapatkan mandat untuk mengelola PI ya, di beberapa blok migas ya. Tahap awal kita sudah selesai di blok Mahakam ya, kerjasama dengan PHM Pertamina Hulu Mahakam. Sekarang on proses ya di blok Sanga-Sanga ya, dengan PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga. Kita ada saham di situ kurang lebih 49,95%. Ya, sudah proses pengalihan, tinggal persetujuan dari Menteri. Mudah-mudahan Maret akan ada tambahan dana PI lagi dari Pertamina. Oh, jadi mengekspansi ini kan ya? Ya, mungkin ke arah situ ya. Nah, selain mandatori, kita juga diminta oleh pemegang saham untuk mengerjakan bisnis lainnya ya. Sesuai arahan Perda itu, kita ini kan berbisnis hulu dan hilir migas. Hulunya ini kita mendapat mandat untuk menerima partisipasi interest. Di hilirnya ini kita bisnis turunan. Misalnya kami yang sedang kami jalankan, kita melakukan jual beli solar, jual beli oli bekas, dan turunan-turunannya ya. Gas juga ya, LPG ya, mulai dari 3 kilo, 5,5 kilo, 12 kilo, 50 kilo kita juga jalankan. Ya, selain mengoptimalkan aset yang kita miliki. PI itu kan ada sekitar 49 miliar itu. Itu nggak semuanya dikelola oleh MGRM ya, artinya itu dikembalikan juga ke daerahnya. Ya, tergantung rapat umum pemegang saham karena kita perseroan, maka dana PI yang kita terima itu dicatat sebagai pendapatan perseroan. Nah, penggunaan hasil pendapatan perseroan itu kan harus melalui mekanisme rapat umum pemegang saham. Artinya tidak otomatis bahwa yang kita terima harus kita setorkan 100%, tergantung hasil rapatnya juga. Tentu kan MGRM juga punya bisnis. Nah, bisnis ini kan butuh dukungan modal. Sehingga harapan kita dari dana yang kita terima itu ada dana yang disisihkan untuk perputaran bisnis yang ada. Terkait bisnis-bisnis itu Bang, selama Bang Epri menjabat nih sebagai direktur, terutama PT MGRM. Nah, bisnis apa yang dikembangkan oleh Bang Epri dan program apa-apa saja ke depan yang ingin dicapai Bang? Ya, kalau sesuai dengan core bisnis kita melakukan training solar industri ya, KSD ke beberapa perusahaan ya. Oh, solar industri? Ya, solar industri. Dari selisih margin itulah yang menjadi pendapatan perusahaan dan alhamdulillah ini yang mampu menopang kurang lebih mungkin 75% biaya operasional perusahaan ya. Selain modal yang sekitar 10 miliar tadi ya? Nggak sampai segitu. Nggak sampai ya? Kalau lihat prosesnya, angka 10 miliar ini kan terakhir di 2023 yang baru kita terima ya. Sementara kan kalau dalam konteks bisnis ketika saya masuk di MGRM ini, otomatis saya tidak ditinggali modal dalam bentuk fresh money, ya, karena ada uang PI, tapi uang PI itu tidak bisa digunakan, sehingga kami hanya mengambil manfaat dari uang PI tersebut dalam bentuk, mohon maaf, bunga deposito. Nah, bunga deposito ini yang kami putar sampai sekarang mampu menghidupi operasional perseroan sampai hari ini. Luar biasa ya. Walaupun akademisi juga entrepreneur sepertinya ya kan.
Lebih pada proses belajar cepat sih, Mas. Oh ya. Iya. Iya. Jadi mata bekesah yo. Ya. Kalinya jarang kan bisa kerja nih, tapi Ya. alhamdulillah kan operasional itu tercukupi bang ya. Ya, walaupun tidak sepenuhnya ya. Nah. Kalau bicara real kami di 2023 kemarin, dari hasil bisnis murni ya di luar PI itu hanya mampu menopang 75%. Iya. 25%-nya dari bunga deposito. Oke. Artinya masih tergantung terhadap bunga. Ya. Terus tadi tuh bang mainnya di solar. Ya. Apa lagi bang? Ya, pemanfaatan aset ya. Hmm. Di internal perusahaan ini kita menyewakan ruangan untuk kantor, kemudian ruangan untuk rapat. Kemudian kita ada bisnis minimarket yang ada di sebelah kanan kita ini, kemudian ada kafe, kemudian juga ada penyewaan kendaraan, ya, ada juga SPOB, kapal SPOB ini apa bang? tanker kecil ya, Oh. tanker mini, kemudian juga ada SPBN dan bisnis-bisnis lainnya lah ya, ada lah yang kita kembangkan ya. Oke. Itu terkait dari sisi bisnis perusahaan nih. Dan ke depan ini bang, apa nih bang yang menjadi target bang Efri? Ya, ya kalau bicara visi kita ke depan, betulnya 2027 MGRM akan menjadi perseroda terbaik di Kalimantan Timur. Ya. Indikatornya apa? Tentu indikatornya ada banyak sekali ya. Salah satunya adalah setoran pendapatan asli daerah. Oke. Kita targetkan setiap tahun kita naik ya. Kalau hari ini kita mampu setor kurang lebih 40 miliar, di 2024 ini kita targetkan nilainya bisa 2 kali lipat dari angka yang ada ya. Kemudian juga hasil pemeriksaan KAP kita targetkan wajar tanpa pengecualian. Artinya sama lah kayak pemerintah ya, hasil Oke, WTP gitu bang. ya. Kemudian juga ada indikator-indikator lain, misalnya kesehatan organisasi ya. Kita punya tata nilai yang namanya PROTAP ya, profesional, tanggung jawab, dan bersih. Nah, nilai-nilai perusahaan ini kita survei ke karyawannya, indeksnya berapa. Nah, target kita, indeks kita itu mengarah pada sangat baik. Posisi sekarang masih baik, masih B ya. Target kita menjadi A, dan seterusnya. Banyak hal sebetulnya. Ya. Iya. Ya, tapi kan bang gini bang ya. Ini kita sharing saja bang ya. Iya. Kami juga mendapat banyak masukan nih dari masyarakat bang. Iya. Masyarakat juga mempunyai banyak pertanyaan bang dan banyak keluhan bahwa Oke. BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah atau Perseroda. Kalau kita sekarang ini istilahnya Perseroda ya, perseroan daerah ya. Iya. Nah itu kadang membebani APBD. Karena ada modal yang diberikan pemerintah, terus setelah diberikan itu putarannya tidak bagus gitu ya. Artinya justru lebih membebankan anggaran daerah. Nah, bagaimana perspektif Bang Efri tentang itu? Kembali ke manajemen ya di internal perseroan. Memang pengalaman kita khususnya di Kukar, BUMD itu menjadi beban daerah ya. Baik untuk operasional maupun non operasional. Tapi dalam konteks kami ya MGRM, saya pikir itu nggak ada, karena memang penyertaan modal itu hanya di awal di 5 miliar di awal itu saja ya. Pada saat saya masuk justru tidak ada penyertaan modal. Jadi kami hanya mengoptimalkan aset yang kita miliki dan mengambil manfaat dari dana PI yang ada. Tanpa kita gunakan untuk yang macam-macam ya. Dan itu kita jaga. Jadi untuk hedon-hedon nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada ya. Syukurlah. Nah, dan Mas Fauzi kan bisa melihat perubahan yang mungkin tidak banyak ya, tapi kita bisa melihat bahwa banyak hal yang berubah dari MGRM, ya, mulai dari pola kerjanya, kemudian tampilan kantornya yang mungkin dulu agak tertutup, sekarang terbuka. Siapapun boleh datang. Ya. Oh gitu. Ya, kita terbuka. Sekarang bisa begitu bang ya? Ya, kita namanya kita jualan, kebetulan kita punya kafe. Ya kalau kita membatasi orang mau datang, kafe kita nggak laku dong. Jadi kita buka untuk siapapun mau datang, mau ngopi, mau diskusi. Bahkan misalnya kalau agak privat atau privacy sedikit, kita siapkan ruang meeting khusus ya di dalam. Nanti kan kita unboxing lah ruang-ruangnya. Oh, boleh. Bisa, ya. Boleh ya. Tapi nanti kita keliling kantor. Iya. Apa home tour kalau bahasa Atta Halilintar. Nah, tapi kalau siap. gitu. Oh jadi bisa bang ya. Artinya ada program-program nih memang yang menyentuh UMKM di sini bang. Nah kalau terkait UMKM,
Kalau secara langsung sih tidak ya, kita belum ada program situ, tapi mengarah ke sana ya. Ya. Misalnya kita sedang mengusulkan kepada pemegang saham, ada CSR khusus ya untuk membantu para UMKM. Kita sudah rancang, tinggal nanti persetujuan pemegang saham, mudah-mudahan ini bisa direalisasikan sehingga kita bisa membantu kerja-kerja UMKM. Ya. Tapi kalau kerjasama terkait bisnis membantu petani ya, bukan UMKM, itu sudah kita lakukan. Misalnya kita kerjasama dalam membeli beras petani. Kita kerjasama dengan salah satu BUMDes di Loakulu, mereka beli beras petani, kami beli beras ke BUMDesnya. Bungkusnya atau tampilannya dari kami dan hasilnya itu kita jual ke masyarakat. Ya. Karena kami melihat petani kita ini kalau berasnya tidak dibeli, maka harganya akan kalah dengan beras lain-lain. Beras Bulog, beras dari Sulawesi maupun dari Jawa. Sudah kalah harga, salah kualitas lagi. Sementara biaya tanamnya itu tinggi. Ya, sehingga ya bagaimana kita memikirkan supaya petani kita ini berdaya. Ya, bukan hanya kita mikirkan bagaimana bisnis kita bisa jalan atau tidak. Ya, tapi siapa tahu dengan begitu kan mengurangi kesenjangan. Ya, mengarah ke sana juga pastinya. Ya. Terus Bang, terakhir mungkin nih Bang ya, terkait mengenai masalah BUMD ini kan tidak terlepas daripada ikatan ataupun hubungan dari pemerintah dengan pemerintah ya. Jadi dengan ikatan atau hubungan itu, apakah apa yang ingin Bang Epri sampaikan nih kepada pemerintah untuk melancarkan program bisnis yang dilakukan oleh PT MGRM ini, Pak? Oh ya, kebetulan kita bisnis di hulu dan hilir migas ya. Kalau hulunya mungkin karena mandatori pengelolaan PI, ini given saja ya, sudah kita jalankan dan alhamdulillah yang awalnya kita hanya menerima di satu blok, sekarang on proses di blok Sanga-Sanga ya. Mudah-mudahan Maret atau April kita sudah bisa terima dana PI. Di hilirnya ini kita kan jualan ya, jualan minyak ya, solar ya, industri, kemudian jualan gas, turunannya macam-macam yang saya ceritakan tadi ya. Nah tentu harapan kita pemerintah bisa membangun kepercayaan kepada BUMD khususnya MGRM untuk mampu berkontribusi atau berperan dalam penyediaan suplai minyak dan gas ya. Di Kutai Kartanegara sendiri ada lebih dari 50 perusahaan, baik batubara, sawit, dan perusahaan lainnya, HTI misalnya. Tentu kan mereka butuh energi untuk itu ya, solar. Ya. Di sana ada oli bekasnya. Ya beri kepercayaan kepada kita dong untuk berperan di sana. Mungkin tidak 100%, secara bertahap misalnya kita minta 10%, ya. Karena juga kita harus mengakui bahwa kita keterbatasan modal juga kalau kita ambil semuanya. Ya minimal kami bisa menjalankan bisnis hilir. Hasilnya tentu akan bermanfaat juga bagi pemerintah daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah. Ya. Nih, terakhir lagi nih Bang. Ya. Banyak terakhir nih sampai dian-dian terakhir terus nih. Jadi terakhir nih Bang, apa pesan Bang Epri ini untuk teman-teman yang bergerak di bidang usaha? Terus di bidang usaha, terus ya seperti Bang Epri tadi ada penambang apa dan segala macam yang ada di Kutai Kartanegara ini. Apa yang ingin Bang Epri sampaikan? Lebih pada kolaborasi sih. Sebetulnya kalau kita bicara bisnis itu kan kata kunci yang utama itu kolaborasi. Bagaimana kita bersama-sama baik antar BUMD ya maupun BUMD dengan dunia usaha lainnya. BUMDes atau perusahaan swasta lainnya. Bagaimana kita membangun kerjasama supaya kemudian bisnis-bisnis kita ini bisa lancar dan berkembang. Ya. Dalam minggu ini kita sedang menjajaki kerjasama dengan badan usaha milik otorita, namanya PT Bina Karya ya, milik IKN. Mudah-mudahan kita bisa masuk di situ. Apakah kita bisa menyuplai bahan bangunannya misalnya. Sekarang kan mereka perlu itu manpowernya atau kemudian energinya, itu banyak hal ya. Dan alhamdulillah ada semacam lampu hijau lah dari badan otorita untuk melibatkan BUMD dalam bisnis yang mereka kerjakan.
Tapi masih tahapan MOU ya. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa tanda tangan MOU dan selanjutnya kita bisa bicara lebih lanjut apa yang bisa MGRM berikan untuk otorita. Ya, terkait kolaborasi tadi Bang. Ya, Intinya, kolaborasi, intinya kolaborasi. Kata kunci dalam bisnis itu kolaborasi. Ya, kurangi kompetisi, banyak kolaborasi. Iya. Itu, Bang. Nah, makanya suatu saat nih, ya kan datang di tahun nih Bang Efri. Oh, MGRM ternyata dapat masuk di IKN. Ada pekerjaan yang bisa dilakukan oleh MGRM nih. Betul. Ji, media awak aja Ji, kan bawahnya. Man, Itu, kan itu kan kolaborasi. kata kuncinya itu. Bayangkan IKN yang sudah hampir jalan 2 tahun, baru mungkin di awal Januari daerah, khususnya Kota Kartanegara ini dilibatkan. Sayang sekali kan. Iya, betul. Dan alhamdulillah walaupun terlambat, ya minimal ada kesempatan. Toh IKN ini kan menghabiskan anggaran kurang lebih 500-an triliun. Kalau mungkin 10%-nya BUMD yang ngelola atau BUMD yang terlibat itu udah lumayan, Mas. Iya, betul. Perputarannya. Dan hasilnya pun tentu akan kembali lagi ke daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah. Banyak. Ya tinggal opor-oporannya aja lagi kan. Nah, itu dia. Kolaborasi itu dia. Kami banyak membangun kolaborasi ya. Di luar core bisnis kami misalnya kerjasama dalam penyediaan beton jalan ya di Karyangau. Kami juga menyediakan batu gunung. Ya. Batu gunung itu untuk proses pembuatan beton juga. Kemudian juga limbah batu bara. Ini sedang kita jajaki semua sebagai salah satu bahan baku penyediaan batching batching plant ya. Ya sayang sekali sebetulnya kalau kemudian daerah, intinya itu kesempatan kita ini yang kecil ya. Kalau bicara kemampuan, saya pikir semua BUMD ya, khususnya di Kukar ini punya kemampuan ini. Tinggal kesempatannya ada nggak? Ya, kesempatan itu kan tidak bisa muncul secara tiba-tiba. Ada proses misalnya, mohon maaf, dibantu oleh pemerintah untuk melingkan dengan perusahaan B, perusahaan A, perusahaan C dan seterusnya. Ya. Intinya mungkin trustnya ya. Pemerintah percaya nggak? BUMD ini bagaimanapun adalah anak mereka, anak kandung mereka ya. Nah, tinggal kepercayaan kepada anak kandung ini ada nggak? Tolong itu ya dibangun bahwa BUMD ini mindsetnya sudah berubah. Ya, tidak lagi menjadi beban, tapi bagaimana mereka betul-betul bekerja menghasilkan PAD. Ya. Sip Bang Efri. Siap, terima kasih banyak. Wah, sudah. Menjadi narasumber kita hari ini dan menerima kita lah dari tim Alternatif Talks atau Berita Alternatif. Iya. Dan terima kasih susunya, Bang. Siap. Saya sudah ngopi sama tadi. Siap. Saya pesan susu. Oke, untuk di sana saya itu tadi ngobrol kita dengan Bang Efri Novianto, Direktur Utama PT MGRM. Saksikan terus dan jangan lupa subscribe lah channel Etam ini ya kan. Dadah, see you.